Selamat siang yang terhormat Ibu Yunati Faruna SMSI. Sini kami akan mempresentasikan hasil analisis perbandingan produk pada produk Wanda, Jordan, dan Garnier. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Giska Mendi. Saya Indah Punyasari. Saya Peragian Semesta. Sekarang kami akan langsung masuk ke materi. Yang pertama ini ada produk Jordan atau Jordan Kit Toothpaste Step 1 untuk umur 0 sampai 5 tahun. Jordan ini adalah pasta gigi yang dirancang khusus untuk gigi susu anak dengan kandungan fluoride aman. Produk ini 100% vegan, bebas gula, bebas paraben, dan tidak mengandung SLS atau sodium lauryl sulfate. Tersedia dalam varian rasa stroberi dan leci yang disukai anak, serta efektif mencegah kerusakan gigi. Yang pertama itu ada hak produsen. Yang pertama, hak produsen itu menerima pembayaran sesuai harga yang ditetapkan. Perusahaan pasta gigi Jordan berhak menerima pembayaran sesuai harga yang tertera di toko atau marketplace ketika konsumen membeli produknya. Yang kedua, mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beretikat tidak baik. Jika ada konsumen yang menyebarkan tuduhan palsu bahwa pasta gigi tersebut berbahaya tanpa bukti, produsen berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk menjaga reputasi produknya. Yang ketiga, melakukan pembelaan jika ada tuntutan yang tidak sesuai fakta. Jika ada konsumen menuntut karena alergi, tapi ternyata alergi tersebut disebabkan oleh penggunaan produk yang tidak sesuai petunjuk, produsen berhak memberikan pembelaan yang dengan bukti. Terakhir, mencantumkan merek dagang dan melindungi hak kekayaan intelektualnya. Produsen mencantumkan merek Jordan pada kemasan pasta gigi dan berhak melindungi merek tersebut agar tidak ditiru atau dipalsukan oleh produsen lain. Next. Selanjutnya ada kewajiban produsen. Yang pertama, memberikan informasi yang benar dan jelas. Misalnya usia 0 sampai 5 tahun dan memiliki kandungan fluoride, cara penggunaan dan peringatan. Yang kedua, menjamin keamanan dan kualitas produk. Produsen memastikan pasta gigi sudah diuji laboratorium dan aman digunakan anak-anak serta telah mendapat izin edar dari BPOM. Yang ketiga, mencantumkan tanggal kadaluarsa dan izin edar agar konsumen tahu produk masih layak pakai. Di kemasan tercantum tanggal kadaluarsa, nomor BPOM, dan kode produksi sehingga konsumen tahu produk masih layak digunakan. Yang keempat, memberikan ganti rugi. Jika pasta gigi ternyata menyebabkan iritasi atau terbukti cacat produksi, perusahaan mengganti produk atau mengembalikan uang konsumen. Yang kelima, beretikat baik dalam berbisnis. Produsen tidak membuat iklan berlebihan seperti 100% memutihkan gigi dalam 1 hari jika tidak ada bukti ilmiah. Next. Selanjutnya ada hak konsumen. Yang pertama, konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan layak. Konsumen membeli pasta gigi anak yang aman dan tidak mengandung bahan berbahaya. Yang kedua, mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang produk. Konsumen bisa membaca komposisi, cara penggunaan, dan manfaat produk pada kemasan. Yang ketiga, memilih produk sesuai kebutuhan. Orang tua memilih pasta gigi khusus anak usia 0 sampai 5 tahun, bukan pasta gigi dewasa. Yang keempat, mendapatkan kompensasi jika produk bermasalah. Jika produk rusak atau menyebabkan alergi, konsumen berhak meminta penggantian. Yang kelima, mengajukan keluhan jika dirugikan. Konsumen dapat melapor ke layanan konsumen perusahaan atau lembaga perlindungan konsumen. Next. Selanjutnya, kewajiban konsumen. Pertama, membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan. Orang tua menggunakan pasta gigi anak hanya sebesar biji beras seperti yang dianjurkan. Kedua, membayar sesuai harga. Konsumen membayar pasta gigi sesuai harga yang tercantum di toko atau di kasir. Ketiga, menggunakan produk sesuai fungsinya. Pasta gigi digunakan untuk membersihkan gigi, bukan untuk hal lain. Yang terakhir, beretikat baik saat mengajukan keluhan. Jika produk bermasalah, konsumen menyampaikan keluhan dengan bukti yang jelas seperti struk atau kemasan produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita memasuki pada produk Garnier Micellar Water. Garnier Micellar Water Cleansing Water All-in-One adalah pembersih wajah berbentuk cair yang menggunakan teknologi micellar untuk mengangkat kotoran, minyak, dan make up tanpa perlu dibilas. Next. Selanjutnya kita masuk ke hak produsen. Dalam etika bisnis, produsen seperti Garnier memiliki beberapa hak, yaitu menerima pembayaran atas produk yang dijual,
Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum jika ada tuduhan yang tidak terbukti. Yang ketiga, memberikan klarifikasi ketika terjadi sengketa. Dan terakhir adalah untuk memperoleh pemulihan nama baik apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya kita memasuki ke kewajiban produsen. Produsen berkewajiban menjalankan usaha dengan etikat baik dan tidak merugikan konsumen. Selain itu, produsen harus memberikan informasi yang jelas pada kemasan, menjaga kualitas dan keamanan produk, serta memberikan ganti rugi jika produk menimbulkan kerugian. Hak konsumen. Konsumen ini berhak mendapatkan produk yang aman, memperoleh informasi yang jujur mengenai produk, menyampaikan keluhan jika terjadi masalah, serta mendapatkan kompensasi apabila produk mengalami cacat atau merugikan. Dan yang terakhir, itu kewajiban konsumen. Konsumen berkewajiban menggunakan produk sesuai petunjuk, bersikap jujur, membayar produk sesuai harga yang ditetapkan, serta menyelesaikan masalah melalui prosedur yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini selanjutnya ada Wardah, yaitu ada Wardah UV Shield Active Calming Sunscreen bersunscreen SPF 35 PA++. Adalah sunscreen yang dirancang khusus untuk kulit berjerawat dan berminyak. Produk ini memiliki tekstur ringan seperti air yang cepat meresap, membantu menenangkan kemerahan, serta melawan bakteri penyebab jerawat dengan kandungan salisilik asid dan pantenol serta vitamin B3. Next. Di sini terdapat hak produsen. Yang pertama ada menerima pembayaran sesuai harga yang telah ditetapkan. Nah, di sini konsumen yang membeli sunscreen Wardah di toko kosmetik, misalnya di situ tertera dengan harga 35.000. Nah, produsen tersebut berhak menerima pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan. Yang kedua ada mendapat perlindungan hukum dari konsumen yang beretikat tidak baik. Contohnya ketika ada konsumen yang menyebarkan informasi palsu bahwa produk Wardah menyebabkan penyakit kulit tanpa bukti. Nah, produsen tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap tuduhan yang tidak benar. Yang ketiga, melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen. Ketika ada konsumen yang mengklaim bahwa sunscreen menyebabkan iritasi, perusahaan tersebut dapat melakukan uji laboratorium dan memberikan penjelasan bahwa iritasi terjadi karena konsumen memiliki alergi atau semacamnya. Yang keempat ada rehabilitasi nama baik apabila terbukti tidak bersalah dalam sengketa. Setelah dilakukan investigasi oleh pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ternyata produk tersebut tidak bermasalah, maka nama baik produsen tersebut dapat dipulihkan. Next. Selanjutnya ada kewajiban produsen. Yang pertama ada beritikat baik dalam menjalankan usaha. Contohnya adalah Wardah memproduksi sunscreen dengan bahan yang aman dan halal, serta tidak menggunakan bahan berbahaya. Yang kedua adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk. Misalnya ada komposisi seperti salisilik asid, pantenol, allantoin, cara pakai, efek samping, dan tanggal kadaluarsa. Yang ketiga ada menjamin mutu dan keamanan produk, termasuk telah terdaftar di BPOM. Produk tersebut sudah memiliki nomor izin edar sehingga aman digunakan oleh konsumen. Yang keempat ada memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila produk menimbulkan kerugian akibat cacat atau ketidaksesuaian. Ketika konsumen menerima produk yang rusak atau kemasan yang bocor, perusahaan tersebut dapat mengganti produk baru atau mengembalikan uang konsumen tersebut. Yang terakhir ada memberikan petunjuk penggunaan yang jelas. Misalnya cara penggunaan sunscreen yang tertera dan anjuran pemakaian ulang setiap 2-3 jam sekali. Next. Selanjutnya ada hak konsumen. Yang pertama hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk. Contohnya ketika konsumen berhak menggunakan sunscreen tanpa khawatir dan akan bahan berbahaya karena telah teruji dan telah beredar sesuai dengan BPOM. Yang kedua ada hak mendapatkan informasi yang benar dan jujur mengenai manfaat dan resiko produk. Dan di sini konsumen tuh bisa mengetahui manfaat sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar UV,
melalui informasi pada kemasan. Yang ketiga, hak memilih produk sesuai kebutuhan kulit. Di sini kan sunscreen warna kan terdapat banyak varian. Nah, ini salah satunya ada varian acne calming karena sesuai dengan kondisi kulitnya, yaitu kulit berjerawat misalnya. Terus yang keempat ada hak didengar keluhannya jika terjadi masalah. Nah, ketika konsumen tuh mengalami masalah, misalnya kan jerawat, mukanya tuh iritasi setelah pakai produk tersebut. Nah, konsumen tuh bisa komplain sama pihak tertentu yang berwenang di situ. Terus yang kelima ada hak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika produk tidak sesuai atau menimbulkan kerugian. Nah, ketika produk yang dibeli oleh konsumen tersebut tuh ternyata tuh udah kadaluarsa, nah konsumen tuh berhak minta ganti rugi sama pihak perusahaan tersebut. Next. Nah, yang terakhir ada kewajiban konsumen. Yang pertama itu membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan sebelum memakai produk. Ketika konsumen udah baca cara pemakaian sunscreen dan menggunakannya tuh gimana, nah jadi tuh di situ tuh udah tertera dan itu tuh wajib konsumen baca di situ. Terus yang nomor 2 ada beretikat baik dalam bertransaksi, termasuk tidak menyalahgunakan produk. Di sini konsumen tuh nggak boleh menipu penjual karena ngaku-ngaku produknya tuh udah rusak atau bocor dari perusahaannya. Yang ketiga ada membayar sesuai harga yang telah disepakati. Nah, pas konsumen tuh beli sunscreen di toko tersebut tuh konsumen udah tahu harga yang mau mereka bayarkan karena di situ udah tercantum harganya. Dan yang terakhir ada mengajukan keluhan secara wajar dan sesuai prosedur jika terjadi masalah. Nah, jika terjadi masalah, konsumen tuh bisa lapor ke layanan pelanggan atau toko tempat membeli, bukan langsung menyebarin bukti informasi negatif tanpa bukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anda ya. Kami ada melakukan analisis perbandingan hak dan kewajiban untuk produk Jordan, Garnier, dan Wadah. Secara hukum dan keamanan, Jordan Kid Toothpaste adalah yang paling menguntungkan karena kewajiban produsennya sangat ketat dan tidak terbantahkan. Produsen tidak bisa berkilah jika terjadi masalah karena target penggunaannya untuk anak umur 0 sampai 5 tahun, yang merupakan adalah kelompok rentan yang dilindungi secara khusus oleh undang-undang. Sedangkan untuk Wadah dan Garnier, mereka lebih menguntungkan dari sisi hasil kosmetik, namun memiliki celah hukum yang lebih lebar bagi konsumen karena respon tubuh setiap orang terhadap bahan aktif seperti salicylic acid di Wadah sangat bervariasi. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.